Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua, Allah senantiasa berikan kesehatan, kemampuan berpikir, kecerdasan, sehingga kita bisa menyerap apa-apa yang akan disampaikan hari ini. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa, bermohon pada Allah agar apa-apa yang akan disampaikan hari ini memberikan manfaat buat kita. Berdoa dipersilakan. Anakku sekalian, pada minggu lalu saya sengaja memberikan video dulu, tidak langsung mengawali dengan materi yang baru, karena asumsi saya bahwa turunan itu juga sudah dipelajari di kelas 11, yaitu turunan fungsi aljabar. Kemudian yang kedua, rumus-rumus trigonometri juga sudah dipelajari di kelas 11. Sehingga pada saat kalian akan mencari informasi turunan fungsi trigonometri, maka tentu kita harus mengawali dengan menggunakan definisi turunan secara umum. Dan di video itu sudah saya jelaskan. Hari ini kita akan mengulas sedikit, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan soal-soalnya lebih rinci. Karena di dalam modul yang saya berikan sudah ada latihan soalnya. Dan tentunya ini di modul belum lengkap, karena nanti akan saya kasihkan juga bagaimana menggunakan turunan fungsi trigonometri dalam aplikasi materi yang lainnya. Dalam hal ini adalah sesuai dengan definisi diferensial. Diferensial itu perubahan ya. Jadi setiap sesuatu tentu ada sebuah perubahan. Begitupun dengan kita. Kita itu tentu manusia yang memiliki akal, di mana maka kita harus berubah. Nah, perubahan itu pasti mempunyai laju. Laju itu adalah sebuah tingkatan bagaimana kita melakukan sebuah perubahan. Nah, dalam diferensial itu dipelajari yang namanya laju perubahan. Bagaimana berubah sebuah kondisi kan, dari sebuah titik ke titik lain, dari sebuah tempat ke tempat lain, tentu itu ada sebuah prosesnya. Nah, prosesnya itu tentu memerlukan sebuah kecepatan, sebuah perubahan lajunya. Nah, dalam matematik tentu pemikir matematik terdahulu itu berpikirnya adalah bahwa segala sesuatu itu pasti berubah. Newton memikirkan itu sudah cukup lama, sehingga dia menciptakan, membuat sebuah rumusan yang namanya kalkulus, berkolaborasi dengan aljabar yang sudah dahuluan memberikan sebuah pengetahuan. F aksen itu bisa dilambangkan dengan dy dx. Kenapa? Karena biasanya kita menotasikan bahwa fx itu y kan ya. F aksen dy dx, atau ada juga yang menuliskan df dx. Karena f memetakan x ke y, gitu ya. Maka df dx. Nah, penulisannya bahwa h menuju 0, delta x menuju 0, fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Kenapa Leibniz melambangkan demikian? Karena sesungguhnya bahwa di dalam sebuah kurva itu ada sebuah perubahan. Nah, lajunya perubahan itu biasanya dilambangkan dengan menggunakan sebuah nilai kemiringan. Nah, di SMP kemiringan itu kan delta y per delta x. Delta y itu biasanya kan y2 min y1 per x2 min x1 gitu kan ya. Jadi kalau misalkan perubahan itu, saya mengulas sedikit definisi. Ini misalkan sebuah x, maka ini sebuah fungsi fx adalah y, maka ini adalah fx kalau dia sebagai x. Lalu misalkan ini adalah x plus delta x, berarti nilai ini adalah nilai fungsi dari x plus delta x.
Maka ini tentu ada sebuah perbedaan, ada sebuah perubahan kemiringan dari titik A misalkan bergerak di sini ke titik B, misalkan di atasnya. Ini ada sebuah perubahan. Jadi di SMP diajarkan MAB itu adalah delta Y per delta X atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah di sini berarti ini sebagai X1, ini sebagai X2. Ini sebagai Y1, ini sebagai Y2. Gitu kan ya? Ini sebagai Y2. Sehingga MAB itu adalah Y2 berarti Fx plus delta X dikurangi Y1 berarti Fx per X2 berarti X plus delta X gitu kan ya, dikurangi X1 plus X. Nah sehingga dituliskan secara umum Fx plus delta X dikurangi Fx per delta X. Gitu kan ya. Ini gradien. Nah sehingga Leibniz melambangkan ini untuk menyatakan sebuah perubahan. Dinyatakan dengan sebuah kecepatan, laju perubahan. Nah, berikutnya tentu di sini pada saat kalian ingin menjadikan dia sebagai perubahannya itu makin mendekati. Jadi kalau misalkan dia ingin jadikan sebuah garis singgung, tentu yang tadinya A itu di sini, B itu di sini, karena dia garis singgung itu melalui sebuah titik singgung, maka kalau A-nya itu bergerak atau B-nya itu bergerak mendekati A, jadi misalkan B bergerak menuju A. Kalau B bergerak menuju A, tentu selisihnya, ini kan delta nih. Ini perbedaannya delta X. Pada saat B bergerak menuju A, sampai A itu mendekat dengan B, atau B itu mendekat dengan A, maka kalau kita bicara mendekati, berarti kita bicara limit. Bisa dimengerti nggak? Limit itu kan mendekati. Jadi pada saat kalian bicara mendekat, berarti kalian bicara limit. Kalau seandainya kalian ingin nyatakan deltanya itu makin kecil, jadi pada saat A itu menuju B, berarti si delta itu menuju 0. Dengan demikian, maka si Leibniz melambangkan bahwa kalau deltanya itu menuju 0, itu berarti ini dilambangkan yang namanya F aksen. Nah, ini namanya adalah F aksen atau diferensial. Diferensial itu perubahan. Atau biasanya delta X, dy dx. dy dx. D diferensial berasalnya. dy dx atau df dx. Nah, itu sekelumit tentang definisi dari sebuah turunan. Jadi Newton, Leibniz itu melambangkan, merumuskan sebuah diferensial itu diawali dari sebuah pernyataan bahwa di bumi ini pasti ada sebuah sesuatu yang berubah. Sin A min sin B kan? Sin A misalkan sin A min sin B. Apa rumus sin A min sin B? Sin A min sin B itu bentuk lainnya adalah 2 cos setengah jumlah kan ya? 2 cos setengah jumlah sama sinus setengah selisih kan ya? 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. Dua cos setengah jumlah kali sin setengah selisih. Jadi 2 cos setengah jumlah kali sin setengah selisih. Nah, di jumlah berarti hasilnya adalah 2x plus H
Diselisihkan berarti X-nya habis, tinggal setengah H. Nah, di sebelumnya bahwa limit H menuju 0 untuk sin setengah A per H, itu sudah jadi sebuah nilai kan? Ini sudah jadi sebuah nilai. Dalam hal ini adalah setengah. Pada saat H-nya 0, berarti 2 cos setengah kali 2X tambah 0 kali setengah, maka hasilnya cos. Maka kita punya kesimpulan bahwa turunan dari sinus adalah cos. Turunan dari Y sama dengan sin X adalah cos. Nah, lanjutkan. Nah, berikutnya yang cos. Cos itu adalah menggunakan rumus cos min cos. Apa rumus cos min cos? Nah, rumus cos min cos kan ada lagi kan. Jadi kalau misalkan cos A dikurangi cos B. Nah, rumusnya kan beda lagi. Min 2 sin kan ya. Min 2 sin setengah jumlah. Sin setengah jumlah kan ya. Dikali cos sin setengah selisih. Kacau. Kali sin setengah selisih. Maka limit dari cos X plus H min cos X menjadi min 2 sin setengah jumlah X plus H plus X sin setengah selisih X plus H min X. X-nya habis berarti tinggal H. Begitupun sama seperti yang tadi. Maka ini sudah dijadikan sebuah nilai berdasarkan teorema limit ya. Jadi ini sudah jadi sebuah nilai. Ini sudah jadi sebuah nilai. Nah, dengan demikian maka turunan dari fungsi Y sama dengan cos X adalah min sin X. Nah, dari dua rumus ini kita sudah punya dua sebenarnya. Cukup dua saja yang kalian ingat dari rumus turunan trigonometri. Yang tadi adalah sinus X. Ya kan? Maka turunannya adalah tadi adalah cos ya. Turunannya adalah cos. Nah, berarti kita sudah punya dua rumus. Nah, sedangkan bentuk-bentuk yang lain ngikutin rumus yang sudah ada. Ini yang cos, ini yang sin. Kenapa? Karena di dalam trigonometri yang lain pasti melibatkan sinus dan kosinus. Contoh misalkan tangan. Kalian ingin menurunkan fungsi tangan. Fungsi tangan tidak perlu menggunakan konsep limit lagi, konsep turunan lagi. Tapi kalian bisa menggunakan teorema turunan. Di fungsi aljabar sudah dijelaskan bahwa kalau turunan itu adalah bentuknya pembagian, maka ada sebuah teorema yang menunjukkan bahwa F aksen itu adalah U aksen P misalkan. Jadi kalau misalkan Fx-nya adalah U per P. Fx-nya adalah misalkan U per P. Nah, U per P, maka rumusnya adalah U aksen P. Nah, ini rumus turunannya. Ya. Jadi U aksen P min P aksen U per P kuadrat. Sehingga untuk mendapatkan informasi apa sih turunan dari dari tangan? Tangan itu kan sin per cos. Maka anggaplah atasnya adalah sebagai fungsi U, bawahnya adalah sebagai fungsi V. U aksen berarti turunan dari sin yaitu cos. V aksen berarti turunan dari dari cos yaitu min sin. Nah, sehingga gunakan teorema itu untuk mendapatkan informasi apa sih turunan dari tangan. U aksennya masukin, P-nya masukin, didapatlah rumus cos kuadrat tambah sin kuadrat per cos kuadrat. Apa bentuk lain dari cos kuadrat tambah sin kuadrat? Di dalam identitas bahwa dia nilainya 1. Maka rumus akhirnya adalah 1 per cos. Apa bentuk lain dari 1 per cos? Sekan. Sehingga 1 per cos kuadrat adalah sekan kuadrat. Maka kita punya kesimpulan bahwa turunan dari tangan adalah sekan kuadrat. Sampai sini penjelasannya bisa dipahami? Bahwa cukup kalian tahu dua hal yaitu sinus dan kosinus turunannya apa. Lalu turunan-turunan fungsi-fungsi yang lain menggunakan teorema turunan yang sudah dijelaskan di kelas 10. Pembagian, perkalian, kemudian perpangkatan, kemudian komposisi.
dan seterusnya. Kalau komposisi belum diajarkan, nanti saya ajarkan. Yang disebut dengan dalil rantai dan sebagainya. Berikutnya kotangan. Kotangan juga hubungannya adalah sin dengan kos. Kalau tadi tangan adalah sin per kos, kalau kotangan kos per sin. Berarti penurunannya sama seperti hanya tangan, pakai U per P. Jadi U aksen P min P aksen U, maka didapat rumusnya adalah min sin kuadrat tambah kos kuadrat. Kalian bisa lihat di modul ya. Maka hasil jawabannya adalah min per sin kuadrat. Sepersin itu adalah kosekan. Jadi turunan dari kotangan adalah min kosekan kuadrat. Begitupun untuk sekan. Sekan adalah seperkos. Kalian bisa gunakan U per P. Bisa juga menggunakan rumus perpangkatan. Bahwa ingat bahwa seperkos itu adalah kos pangkat min 1 ya. Kos pangkat min 1. Nah, kalian bisa gunakan rumus ini untuk mendapatkan informasi apa turunan dari fungsi perpangkatan. Jadi turunannya adalah n kali aksen dulu kan. U aksen kali U pangkat n min 1. Oke. Jadi turunannya adalah n kali U aksen n pangkat n min 1. Atau pakai rumus U per P. Nah, kalau pakai rumus ini, berarti kan F aksennya, yang ini, berarti F aksennya adalah min 1. Min ketemu min kan jadi plus. Sinus per cos kuadrat. Nah, cos kuadrat X. Sin per cos kan tangan kan? Ada sin per cos berarti tangan. Lalu sisanya tinggal seperkos. Seperkos kan sekan. Turunan dari sekan adalah tangan sekan. Itu kalau pakai U per P ya. Nanti lihat di video saya deh. Jadi turunan dari sekan adalah sekan tangan atau tangan sekan. Begitupun kalau kalian ingin menurunkan kosekan. Kosekan adalah sepersin. Kalian bisa gunakan U per P. Bisa juga menggunakan U pangkat N. Turunannya adalah min kosekan kotangan. Oke. Penggunaan turunan-turunan tadi. Fx sama dengan sin X. Maka turunannya adalah cos ya kan. Cos X. Kemudian Fx sama dengan cos X. Maka turunannya adalah min sin X. Kemudian Fx adalah tangan X. Maka turunannya adalah sekan kuadrat. Kemudian Fx adalah kotangan X. Maka turunannya adalah min kosekan kuadrat. Kemudian Fx sama dengan kosekan. Kosekan itu sepersin ya. Kosekan. Maka F aksennya adalah min kosekan kotangan. Kemudian Fx sama dengan sekan. Maka F aksennya adalah sekan tangan. Oke. Nah, ini adalah rumus baku sebagai pegangan kalian untuk menjawab rumus-rumus trigonometri turunan dari sebuah fungsi trigonometri yang lain. Dan tentunya ada sebuah teorema yang harus kalian pegang. Teorema dalam turunan yang harus kalian perhatikan, terutama dalam fungsi perkalian. Perkalian bahwa F aksennya adalah U aksen P min P aksen U per P kuadrat. Kemudian kalau dia pembagian U per P, berarti F aksennya adalah U aksen. Oh, sorry, salah. Ini yang U per P. Kemudian kalau misalkan
perkalian U kali P, maka F aksennya adalah U aksen P plus P aksen U. Ini perkalian. Kemudian ini adalah pembagian. Nah, dari sini berkembang yang namanya perpangkatan. Perpangkatan tentu rumusnya lain lagi. Bahwa F aksen itu adalah N kali U aksen P, U aksen kali U pangkat N-1. Ini adalah perpangkatan. Lalu yang terakhir adalah fungsi komposisi. Kalau Fx adalah GH, G bundaran H, atau bisa juga dituliskan GH, maka F aksennya adalah H aksen kali G aksen H. Nah, ini yang sering muncul di soal-soal SBMPTN. Gitu ya. Oke, itu adalah rumus-rumus baku yang harus kalian ingat. Bagaimana pernyataan ini bisa kalian gunakan untuk mendapatkan informasi dari rumus trigonometri yang lain. Oke, hingga kalian mengetahui bahwa diferensial itu adalah sebuah nilai perubahan. Kita sebagai manusia juga pasti akan menginginkan sebuah perubahan. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak mungkin sebagai manusia stuck, diam, tanpa ada sebuah perubahan yang berarti. Seperti yang tadi saya kemukakan, kalau seandainya ada sebuah fungsi, katakanlah fungsi trigonometri sinus, dengan di dalamnya ada nilai lain, ada fungsi lain. Nah, ini berarti sebuah fungsi lain. Katakanlah ini misalkan seperti yang tadi saya katakan, ini sebagai fungsi Hx. Kemudian fungsi Gx-nya adalah sinus X. Maka kita bisa mengatakan bahwa Fx itu adalah G bundaran H. Jadi G bundaran H berarti sin. Nah, ini 2x ya, 2x plus 3. Sin 2x plus 3. Nah, ini yang saya maksud dengan bagaimana menurunkannya. Bagaimana menurunkan sebuah fungsi komposisi. Ingat bahwa secara umum fungsi komposisi G bundaran H atau katakanlah GH itu turunannya adalah H aksen kali G aksen H. Nah, berarti di sini, maka kalian harus tahu apa itu G aksennya. Dalam hal ini berarti G aksennya adalah cos. Gitu kan ya? H aksennya berarti dalam hal ini adalah 2. Sehingga turunan dari sin 2x plus 3 adalah H aksen. Berarti 2. G aksen berarti cos. H berarti 2x plus 3. Gitu ya. Jadi dengan demikian bahwa turunan dari sin 2x plus 3 adalah 2 cos 2x plus 3. Maka ada yang menuliskan secara umum bahwa kalau gitu, kalau ada sin ux misalkan, sin ux x kali cos x misalkan. Ini adalah sebuah fungsi perkalian. Ini misalkan sebagai fungsi u. Ini sebagai fungsi P. Maka secara definisi, secara konsep teorema turun aksen P plus P aksen U. Maka dari ini, lalu P berarti cos kali cos. Ditambah P aksen, dalam hal ini min sin. Kali sin. Berarti kita punya rumus. Apa rumusnya? Cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, di dalam materi sebelumnya bahwa cos kuadrat X min sin kuadrat X, fungsi lainnya adalah apa?
fungsi lainnya adalah cos 2x. Jadi turunan dari fx sin x adalah cos x. Oh, kalau gitu boleh dong pakai yang lain. Boleh kalau kalian mau diubah dulu bahwa sin x kali cos x itu bentuk lainnya adalah setengah dari sin 2x. Maka kalian gunakan rumus ini. Ya kan? Apa rumusnya? Berarti f aksen setengah kali U-nya dalam hal ini adalah 2x. Berarti 2. Turunan dari sin adalah cos 2x. Berarti jawabannya adalah cos 2x juga. Jadi untuk mendapatkan rumus trigonometri itu banyak cara. Banyak cara untuk mendapatkan rumus turunan dari sebuah fungsi trigonometri. Di dalam rumus trigonometri kalian sudah diajarkan perkalian menjadi penjumlahan, penjumlahan menjadi perkalian. Begitupun sebaliknya. Di dalam fungsi aljabar kalian sudah diajarkan yang namanya turunan komposisi atau turunan dalil rantai lah. Kalau turunan Fogo X itu apa, Pak? FO bundaran GH gitu kan? Ada 3. Ada 3 ya. Sama aja prinsipnya, berarti kan dua-dua mengerjakannya, nggak bisa langsung sekaligus. Nanti baru dapat rumus formulasi umum. Contoh misalkan yang pogo itu. Misalkan gini. Saya punya fungsi fx sama dengan sinus kuadrat 2x plus 3. Kalau tadi kan sin saja kan. Ini rumus komposisi 3 fungsi. Apa contoh rumus 3 fungsinya? Buktinya apa? Misal, yang pertama adalah x kuadrat. Ini G-nya misalkan. Kemudian H-nya misalkan fungsi sinus. Lalu misalkan fungsi apa nih? F-nya udah dipakai. Ya udah ini H aja ya. H besar. Ini misalkan fungsi F-nya adalah 2x. 2x plus 3. Maka ini jadi rumus komposisi H, ya kan? Atau G bundaran H bundaran F. Jadi ini jadi 3 fungsi. Ada fungsi x kuadrat, ada fungsi sin, ada fungsi 2x plus 3. Nah ini kalau digabungkan jadi sinus kuadrat. Berarti kan berasal dari ini. Dari H, ya kan? H, komposisi H masukin ke G. GH kan ya? G bundaran H kan jadi sin kuadrat. Berarti bundaran F. G bundaran H bundaran F. Intinya gitu kan. Pogo, gohop, apa aja lah namanya. Berarti ada 3 tahap. Nah ini pertanyaannya bagus. H masuk ke G. H masuk ke G apa jadinya? Sin kuadrat kan? Sin kuadrat X. Sin kuadrat ya. Sin kuadrat X. Yang dikuadratkan kan sinnya. Terus masuk lagi F. Berarti kan sin kuadrat 2x plus 1. Jadi F-nya masuk ke dalam G bundaran H. Nah ini fungsi komposisi 3 fungsi namanya. Jadi ini sebenarnya komposisi 3 fungsi. Lalu bagaimana turunannya? Nah nanti kita jelaskan. Yang ingin menyatakan dalam bentuk demikian. Ini berarti fungsi pangkat 2 kan ya. Maka kalian bisa menggunakan rumus fx sama dengan ux pangkat n. Gitu kan? Apa turunannya? Turunannya adalah n kali kan u aksen u pangkat n min 1. Nah ini rumusnya. Nah sekarang yang mana yang kalian maukan sebagai u? Berarti di sini fungsi u-nya adalah sin 2x plus 3 kan? Oh ternyata fungsi u-nya adalah gabungan dari 2 fungsi fx dan gx misalkan. Atau gx dan hx. Kan ini bisa aja berasal dari gx-nya adalah sinus x. Lalu hx-nya adalah 2x plus 3. Oh, berarti kalau gitu rumus turunan yang tadi. Ini kan sudah ada rumus umumnya. Boleh juga bahwa U adalah sin PX misalkan.
Oh, ada turunnya. Ada U aksennya tadi kan. U aksennya berarti P aksen cos P. Gitu kan? Nah, kalau dirangkaikan gimana? Ya, bikinlah rumus baru, aturan baru. Berarti kalau gitu apa dong turunannya? U aksen ini. Apa turunan dari 2X? Pals 3, 2. Ya kan? Berarti kan U aksennya adalah 2 kali cos. 2X plus 3. Nah, ini sebagai U aksen. N-nya berapa? 2 dalam hal ini kan. Pangkatnya berkurang 1. Jadi dengan demikian, rumus dari sin kuadrat 2X plus 3 adalah U aksen, 2, sorry kan. Kali U aksen, 2 lagi, cos. Dalam hal ini 2X plus 3. Pangkatnya berkurang 1. Nah, jadi ini turunannya. Ini turunannya dari fungsi ini. Boleh nggak dirubah lagi? Boleh. Kalian boleh mengubah bahwa ini ada rumus lain. Ini ada rumus lain kan? Apa rumus lain dari 2 kosin atau 2 sin cos? Kan sudutnya alfa nih sama. Berarti ini bisa dirubah menjadi 2 kali sin 4x plus 6. Oh, jadi turunannya. Jadi nanti lihat di opsi. Kok nggak ada saya turunkan 4 cos 2x plus sin 2x plus 3. Nggak ada di opsinya. Yang ada ini. Ya ini jawabannya berarti. Bisa dimengerti maksud saya? Oh, kalau gitu boleh dong. Kalau gitu rumusnya diubah aja dulu. Apa rumus lain dari sin kuadrat 2x plus 3? Di dalam trigonometri, kalian sudah mengenal yang namanya sudut rangkap kosinus 2 alfa. Di dalam kosinus 2 alfa ada 3 rumusan yang bisa kalian gunakan. Jadi kalau menggunakan sinus kuadrat alfa, itu berarti apa rumusnya? 1 min ya. 1 min cos 2 alfa dibagi 2. Itu berarti rumus dari sin kuadrat alfa. Ini adalah 1 min 2 sin kuadrat ya. Berarti sin kuadrat alfa adalah 1 min cos 2 alfa. Oh, kalau gitu si sin kuadratnya boleh dong dirubah. Boleh. 1 min cos 2 alfa. Per 2. Gitu kan? Oh, berarti turunannya apa? Turunan dari setengah dikurangi setengah cos 4x plus 6. Oh, kalau gitu turunan dari ini lebih gampang dibanding yang tadi. Sin kuadrat 2x. Boleh ini diturunkan. Apa turunan dari setengah? 0 kan? Apa turunan dari cos 4x plus 6? 4. Turunan dari cos apa? Min sin 4x plus 6. Jadi jawabannya kan sama saja. Min setengah kali 4 kali min berarti kan 2. 2 sin 4x plus 6. Bisa dipahami? Kenapa dalam trigonometri itu kok banyak cara, banyak kemungkinan? Karena kalian diajarkan yang namanya relasi. Relasi dalam sudut fungsi trigonometri. Diajarkan tentang rumus-rumus trigonometri. Maka dalam trigonometri turunannya sangat bervariasi. Dan kemungkinan kalau di pilihan ganda itu tergantung dari yang maunya buat soal. Maunya pembuat soal mau diarahkan kemana hasil turunannya. Oke? Bisa dimengerti? Pertanyaan yang tadi siapa Salman? Bisa dipahami? Kalian kuasai yang tadi saya jelaskan. Rumus dari fungsi perpangkatan, rumus dari perkalian, rumus dari pembagian, ya kan? Komposisi aja satu fungsi aja, F bundaran G atau F bundaran H dan seterusnya. Nah, Fx misal ya. Sinus X kotangan X. Kalian ingatnya ini adalah perkalian. Ini U. Tiba-tiba langsung ingatnya perkalian. Boleh nggak? Boleh. Ini U berarti kalian harus menurunkan fungsi sin. Yaitu cos. Lalu yang kedua fungsi P yaitu kotangan. Kotangan turunnya apa tadi? Ya negatif kosekan padan. Berarti dengan menggunakan konsep perkalian bahwa turunan dari perkalian itu U aksen P ya kan ditambah P aksen U.
atau U P aksen. Boleh dibalik-balik. U aksennya berarti cos, P-nya berarti kotangan, kemudian P aksennya berarti kosekan, U-nya berarti sinus. Oh, kan kotangan itu cos per sin. Nah, boleh dirubah cos per sin. Oh, kosekan itu kan sepersin. Boleh dirubah jadi sepersin. Gitu ya? Sampai sini ngerti? Nah, berarti kan ini adalah cos kuadrat kan? Per sin X. Ini per sin kuadrat. Ini sepersin, sorry. Kan bentuk lain dari cos kuadrat. Min 1 apa? Bentuk lain dari cos kuadrat min 1. Min sin kuadrat kan? Min sin kuadrat dibagi sin apa jadinya? Min sin kan? Sin. Oh, ternyata turunannya min sin. Oh, kalau gitu boleh dong saya rubah dulu sebelum diturunkan. Saya rubah dulu sebelum diturunkan bahwa kotangan itu adalah cos per sin kan? Coret sinnya kan? Jadi turunan apa tuh? Turunan cos kan? Apa turunan cos? Sin. Min sin. Sama nggak? Ya? Min sin kan? Kalau kalian jawab sampai sini saja benar nggak? Kalian jawab sini saja benar. Cuman ada bentuk sederhananya. Yaitu ini bentuk sederhananya. Sampai sini bisa dimengerti? Misalkan fx sama dengan tangan kuadrat x. Kemudian kali sekan deh. Sekan x. Wah, ada kuadratnya, ada tangannya, ada sekannya, dan seterusnya. Nah, kalian boleh mengubah bentuknya. Artinya gini. Kalian boleh mengubah tangan itu sin per cos. Sekan itu seperkos kan ya. Berarti kalimat soalnya menjadi sin kuadrat X ya per cos pangkat 3X. Boleh. Jadi turunannya boleh menggunakan ini. Sehingga ini sebagai U, ini sebagai P. Atau boleh langsung seperti ini nanti saya jelaskan. Ini anggaplah cara 1. Oh, kalau gitu apa turunannya? Nah, karena tadi ini fungsi kuadrat, bagaimana menurunkan sebuah fungsi kuadrat? Sudah ada premnya? Menurunkan fungsi kuadrat? Ini turunannya. Jadi sin kuadrat itu berarti kan letakkan 2 di depan kan ya? Turunannya ya. Turunkan yang dipangkatkan. Berarti cos. Pangkatnya berkurang 1. Ingat ya. Letakkan pangkatnya di depan. Turunkan yang di dalamnya atau yang dipangkatkan. Pangkatnya berkurang 1. Itu U aksen. Berarti kalau gitu P aksen bisa dong. P aksen berarti cos X dipangkatkan 3. Letakkan pangkatnya di depan. Turunkan yang di dalamnya, atau dalam hal ini adalah cos X, berarti min. Pangkatnya berkurang 1. Gitu ya. Nah, dengan demikian F aksen itu berarti rumusnya adalah U aksen P min P aksen U per P kuadrat. U aksennya berarti dalam hal ini 2 cos sin kali P berarti cos pangkat 3 kan. Dikurangi P aksen berarti minus. Ketemu minus jadi plus. 3 sin X.
cos kuadrat X kali sin kuadrat per cos pangkat 6. Gabungkan ini berarti 2 sin X kali cos pangkat 4X ditambah 3 sin pangkat 3X kali cos kuadrat X per cos pangkat 6. Oke? Nah, cosnya bisa disederhanakan nih. Ini pangkat 4, pangkat 6, pangkat 2. Bisa dibagi dengan pangkat 2 dulu. Pangkat 2 berarti ini cos kuadrat X. Dibagi pangkat 2 berarti 3 sin pangkat 3X. Ya kan? Per cos pangkat 4. Nah, ini berarti turunannya. Apakah ada di opsinya pilihannya? Oh, nggak ada. Ya, berarti kalian harus rubah. Apa bentuk lain dari sin per cos? Apa bentuk lain dari yang lainnya? Sehingga bentuk turunannya, kalau cos kuadrat dibagi cos pangkat 4 kan berarti yang ini 2 sin X per cos kuadrat. Berarti yang ini. Ditambah kan? Ditambah 3 sin pangkat 3X per cos pangkat 4. Oh, kan ada rumus sin per cos. Ada dong rumus sin per cos tangan. Kan ada seper cos itu ada dong yang namanya sekant. Gitu kan? Kemudian ada dong yang namanya sin per cos ada tangan. Berarti tangan pangkat 3. Seper cos sekant. Nah, jadi kalau gitu turunannya adalah demikian. Jadi turunan dari fungsi yang tadi adalah bisa begini, bisa juga demikian. Ya, bisa dimengerti? Nah, sehingga cara yang kedua ini adalah langsung ke sini. Langsung ke sini. Dari mana? Dari rumus U kali P. Bukan U per P kan? Jadi yang kedua ini sebagai rumus dari U kali P. U aksen P plus P aksen U. Apa U-nya? Berarti U-nya adalah tangen kuadrat. Apa P-nya? Berarti sekant. Ya. Jawabannya pasti yang ini. Sampai sini bisa dipahami dulu? Jadi pembelajaran matematika, saya kasih ilustrasi sedikit lah. Di dalam matematika itu tentu kalian suka disajikan rumus-rumus. Buat ilmuwan itu penting rumus-rumus itu. Tapi kalau nanti kalian sebagai praktisi di lapangan, sebagai aplikasi di lapangan, itu biasanya mengaplikasikan sebuah rumusan matematika menjadi sebuah alat itu ada cara lainnya. Kenapa rumusan Habibie keretakan pesawat terbang itu menjadi sebuah alat? Itu karena ada sebuah transformasinya, ada translasinya. Dia transformasi dari sebuah rumusan menjadi sebuah alat. Terima kasih anak-anakku, saya ucapkan atas kalian senantiasa menonton video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulang terus sampai kalian yakin betul bisa memahaminya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.